Pada suatu masa, hiduplah seorang sufi agung bernama Nasruddin Hoji. Suatu ketika Nasruddin pergi bersama anak lelakinya yang berusia 12 tahun ke pasar untuk menjual hewan peliharaan, keledai. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berkata, "Hei kawan, lihatlah bapak dan anak yang menuntun keledainya itu. Betapa meruginya mereka. Masa keledai dituntun begitu saja, sementara mereka berjalan. Padahal mereka kan bisa saja menaiki keledainya agar tak lelah." Mendengar ucapan tersebut, Nasruddin dan anak lelakinya pun menaiki keledainya. Namun tak lama kemudian ada beberapa orang lagi yang berkumpul dan berbincang. Melihat Nasruddin dan anaknya mengendarai keledai, kumpulan orang itu berkata, "Masya Allah, sangat keterlaluan ya mereka. Masa keledai yang badannya kecil ditunggangi dua orang yang badannya kuat dan sehat. Kasihan keledai itu. Kalau mau naik harusnya ya cukup satu orang saja." Mendengar omongan sekumpulan orang tadi, kemudian Nasruddin turun dari keledainya. Lalu hanya sang anaklah yang menaiki keledai. Nasruddin berjalan di depannya menuntun keledai. Akan tetapi kemudian tak lama setelah berjalan, ada sekumpulan orang lagi. Nasruddin dan anaknya bertemu dengan beberapa orang yang kemudian membicarakan Nasruddin dan anaknya yang sedang naik keledai. Benar-benar anak kurang ajar, kata sekumpulan orang itu. Bisa-bisanya anak naik keledainya sendiri, sedangkan bapaknya berjalan dan menuntun keledai itu. Mendengar perkataan sekumpulan orang tadi, kemudian Nasruddin dan anaknya pun bergantian. Yang semula anaknya yang naik di atas keledai dan Nasruddin yang menuntun keledainya. Atas pertimbangan omongan orang itu kemudian Nasruddin bergantian. Anaknya yang disuruh menuntun keledai dan Nasruddin menaiki keledai di atas. Tak lama berjalan, di tengah-tengah jalan kemudian mereka berdua bertemu dengan orang lain. Orang itu berkata kepada Nasruddin, "Hei kawan-kawan, lihatlah bapak yang menaiki keledai itu yang tidak tahu malu. Masa anaknya disuruh menuntun keledai dan dia enak-enakan saja di atas keledai itu. Ini bapak yang kurang ajar ini. Sudah tahu badannya yang kuat, sehat, kok malah menaiki keledai sedangkan anaknya disuruh menuntut." Mendengar omongan sekumpulan orang itu, Nasruddin kemudian turun lagi dari keledainya dan anaknya bertanya kepada Nasruddin, "Oh bapak, apa yang seharusnya kita lakukan ini bapak? Semua kok serba salah. Keledai kita tuntun, ada orang yang mengejek. Keledai kita naikin bersama-sama, ketemu orang. Lah kok ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak pantas. Bapak naik, saya nuntut, dia tidak pantas.
saya naik, Bapak nuntun, kok ya gak pantas. Ini gimana Bapak, apa yang harus kita lakukan? Nasruddin yang hanya diam saja dan kelihatannya juga sama-sama bingung. Akhirnya membuat keputusan sendiri. Ya udahlah nak, kalau gini ayo kita gendong saja ini keledainya biar gak jadi omongan orang. Kemudian keledai itu pun digendong Nasruddin dengan anaknya. Kemudian sesampainya di pasar, mereka berdua ini Nasruddin dan anaknya malah diketawakan oleh banyak orang. Mereka ketawa terpingkal-pingkal melihat Nasruddin dan anaknya ini menggendong keledai. Mereka ini berdua dikatakan, oh bodoh kamu, bodoh Nasruddin. Keledai kok malah kamu gendong. Dia ini aslinya tunggangan kok malah kamu gendong. Akhirnya Nasruddin pun bingung lagi, ini gimana kok serba salah semua. Dinaiki gak boleh, dituntut gak boleh, digendong pun masih saja ada banyak orang yang mengejek dan menertawakan. Ini satu cerita yang sangat menarik dari cerita sebuah kisah dari Nasruddin dan keledai. Ada banyak pesan moral yang bisa kita petik. Apabila kita sebagai manusia hidup bersama banyak orang di tengah-tengah masyarakat, kalau kita tidak benar-benar memiliki prinsip yang kuat, kalau kita hanya mendengarkan omongan orang lain, ya semua akan membingungkan dan membuat gamang atas apa yang akan kita lakukan. Maka agar kita tidak seperti kisahnya Nasruddin ini, kita harus menanamkan pada diri kita atas kepercayaan diri. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa apa saja yang kita lakukan asal tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi hukum moral dan hukum sosial, maka itu layak untuk dilakukan. Adapun omongan-omongan orang lain, omongan-omongan masyarakat, omongan-omongan orang di sekitar kita, kalau memang tidak memiliki nilai pendukung dan membuat kita menjadi termotivasi atas omongan orang itu, ya jangan didengarkan. Begitu. Ini satu kisah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapatkan pelajaran dari satu kisah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.